Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Awaludin Amirullah, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sedang menjalankan Pukerta dari rumah dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Muhammad Sohe MA. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan yang lalu, di beberapa daerah sudah mengambil kebijakan, yaitu dengan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, dan dilanjutkan dengan anjuran dari pemerintah untuk memakai masker ketika di luar rumah, terutama memakai masker kain. Nah, apalagi sih pemerintah kebijakan yang dikeluarkan atau strategi apa lagi yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini? Yuk kita simak bersama-sama. Pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi virus corona atau COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, mengungkapkan strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik ataupun di luar rumah. Kata Pak Yuri, karena kita tidak tahu apa orang di sekitar kita menderita COVID-19 tanpa gejala atau biasa disebut tanpa gangguan. Karena dengan memakai masker, kita yakini kita tidak rentan pada penularan COVID-19. Strategi kedua adalah penelusuran kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus positif COVID-19. Dengan dilakukan tracing atau penelusuran kontak, bertujuan untuk menjaring kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan komunitas di wilayah yang banyak sekali kasus positifnya. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test. Isolasi ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok seperti yang diinisiasi oleh beberapa kelompok masyarakat, sehingga ini mempermudah bagi tim gugus tugas untuk mendeteksi orang-orang yang mempunyai gejala COVID-19 ini untuk melakukan isolasi mandiri. Kata Pak Yuri, sampai sekarang pemerintah sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 15.000 orang. Ketersediaan reagen untuk PCR sudah ada sampai 200.000 tes. PCR kita ini untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screening yang terarah, sehingga persentase positif dari PCR ini relatif tinggi karena kita melakukannya tidak dengan metode acak, tapi terpilih dan terstruktur dimulai dari awal. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit, termasuk dilakukan isolasi di rumah sakit darurat baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang, yang akan diikuti beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin dilaksanakan isolasi mandiri. Kata Pak Yuri, puncaknya adalah rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus dengan keluhan sedang hingga berat yang butuh peralatan bantu yang spesifik termasuk ventilator. Strategi ini kita lakukan dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan dan tepat sasaran saat kita gunakan sumber daya yang kita miliki.
Inilah langkah-langkah yang dilakukan dan akan terus konsisten dilakukan. Kendati demikian, kata Pak Yuri mengingatkan bahwa ujung tombak penanggulangan ini adalah masyarakat. Bagaimana pondasi mencegah penularan diperkuat, sehingga hal-hal yang harus dilakukan adalah menggunakan masker kain, karena masker bedah dan N95 hanya untuk petugas medis. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari kerumunan, jaga kesehatan diri sendiri, jangan lakukan perjalanan kemanapun, keluar rumah hanya diperlukan, selebihnya di rumah. Kita bisa lindungi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan bangsa kita. Hanya kita dan kita sajalah yang bisa lindungi bangsa ini hadapi COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.